Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Himatul Aliyah akan menjelaskan materi dengan berjudul persamaan diferensial tak homogen. Jadi di sini persamaan ini merupakan persamaan linear tapi tak homogen. Nah, kita pandang dulu bentuknya seperti apa. AX plus BY plus C DX plus PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Nah, jadi di sini di mana A, B, C, P, Q, dan R itu adalah suatu konstanta. Kemudian di sini ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu A per Q, A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, karena A sama dengan P sama A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa, maka menggunakan transformasi PX plus Q, QY plus R sama dengan U, yang berarti bahwa AX plus BY plus C itu adalah alfa U. Bentuk persamaan tereduksi menjadi persamaan dengan variabel terpisah dan kemudian selesaikanlah. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, A per P sama dengan B per Q, tetapi tidak sama dengan C per R. Langkah-langkah penyelesaiannya, gunakan transformasi PX plus QY sama dengan U, dan dari sini berarti dy sama dengan du min Q dy per Q, atau dx sama dengan du min Q dy per P. Misalkan A per P sama dengan B per Q sama dengan beta, maka AX plus BY sama dengan beta U. Persamaan tereduksi menjadi persamaan variabel terpisah. Ya, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu gunakan transformasi juga. AX plus BY plus C sama dengan U. Nah, kita transformasikan menjadi A dx plus B dy sama dengan du. Kemudian PX plus QY plus R sama dengan V, itu kita transformasi menjadi P dx dan Q dy sama dengan dv. Dari dua persamaan di atas diperoleh bahwa dx sama dengan Q du min B dv per AQ min BP, dan dy sama dengan A du min P dv per AQ BP. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial di bawah ini. Nah, di situ ada soalnya yaitu 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita cari dulu A per P itu yang mana? Nah, itu sama dengan 2 per min 4. Atau bisa kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Kemudian kita cari yang B per Q. Nah, di situ min 5 per 10. Kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Kemudian C per R itu 2 per min 4. Nah, kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Maka A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Sama ya. Kemudian penyelesaiannya PX plus QY plus R sama dengan U, AX plus BY sama dengan plus C sama dengan AU. Jadi sama dengan min 1 per 2 U. Nah, di sini kemudian 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Nah, itu hasilnya. Jadi kemudian kita integralkan, integral min 1 per 2 dx plus integral dy sama dengan integral 1 per 2x plus y sama dengan c. Maka solusi umumnya yaitu min 1 per 2x plus y sama dengan c. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu persamaan diferensial eksak.
Sifat-sifat dasarnya itu suatu persamaan diferensial dengan bentuk mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Dikatakan persamaan diferensial eksak jika ada suatu fungsi fxy yang diferensial totalnya sama dengan mxy dx plus nxy dy, yaitu dengan meniadakan lambang x dan y, menjadi dv sama dengan m dx plus n dy. Nah, kita uji kepastiannya. Jika m dan n merupakan fungsi kontinu dan memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada sebuah segi 4 bidang xy, maka mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 adalah eksak hanya jika am per ay sama dengan an do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, di sini kita masuk ke metode solusinya. Untuk menentukan solusi dari mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, maka secara implisit diberikan oleh penyelesaian fxy sama dengan c. Langkah-langkah menemukan suatu fungsi fxy adalah: langkah 1, perhatikan bahwa do f per do x sama dengan mxy dan do f per do y sama dengan nxy. Langkah kedua, integrasikan atau mencari integral dari mxy terhadap x dengan y tetap. Do f per do x dx sama dengan mxy dx. Jadi fxy kita integralkan, integral pangkat xm xy dx, di mana tidak sama dengan 0. Y adalah fungsi sembarang dari y saja. Langkah ketiga, fungsi fxy pada langkah kedua didiferensialkan parsial terhadap y yang selanjutnya akan diperoleh sebagai berikut. Kemudian langkah keempatnya itu bisa dibaca, kemudian langkah kelimanya, maka diperoleh fxy sama dengan c. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Contoh yang pertama yaitu 2xy plus x kuadrat dx plus x kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0. Pembuktian persamaan diferensial eksaknya itu mxy-nya itu 2xy plus x kuadrat ya. Jadi turunannya kan kepada x, jadi kepada y, jadi menjadi 2x. Kemudian yang selanjutnya nxy x kuadrat plus y kuadrat, nah itu kita turunkan terhadap x menjadi 2x. Karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, kita mencari solusi umumnya. Solusi umumnya ialah mendapatkan sama dengan x kuadrat y plus 1/3x pangkat 3. Langkah ketiganya, kita mendapatkan x kuadrat plus do per do y sama dengan y. Langkah keempatnya, kita mendapatkan 1/3y pangkat 3 plus k. Nah, langkah kelimanya di sini kita mendapatkan solusi umumnya, yaitu 3x kuadrat y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan c, dengan nilai konstantanya adalah 3k. Kemudian kita reduksi ke bentuk umum persamaan diferensial eksak atau faktor integrasi. Secara umum, persamaan mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 tidak eksak. Terkadang mungkin mengubah menjadi persamaan diferensial eksak melalui perkalian yang eksak. Oleh karena itu, fungsi untuk mengubah persamaan diferensial tidak eksak ke bentuk persamaan diferensial eksak adalah faktor integrasi atau faktor pengkali atau gabung. Nah, di situ ada 5 macam faktor-faktor integrasi. Kita masuk ke contoh saja. Contoh yang pertama 3x kuadrat y kuadrat dx plus 4x pangkat 3y min 12 dy sama dengan 0. Nah, kita ketahui m-nya di situ 3x kuadrat y kuadrat, kita turunkan terhadap y ya menjadi 6x kuadrat y. Kemudian n-nya 4x pangkat 3y min 12, kita turunkan menjadi 12x pangkat 2y. Karena
M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka bukan merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, di sini kita faktor integrasikan agar menjadi persamaan diferensial eksak. Kemudian kita dapatkan solusi umumnya mencari f(x, y) dengan mengintegralkan M integral x pangkat x m x y dx itu tidak sama dengan integral himpunan kosong y ya. Kemudian hasil akhirnya solusi umumnya itu kita mendapatkan x pangkat 3y pangkat 4 min 4y pangkat 3 sama dengan c, dengan nilai c sama dengan k.